Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum ayuhat talamid? Insyaallah bi khair kulluh. Naam, al-yaum sanata'allam al-lughatul arabiyyah ismi Buniswah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Arab secara virtual. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah pembahasannya sama di kelas 4 dan kelas 5, hanya nanti latihannya yang berbeda. Baik, dalam bahasa Indonesia isim isyarah itu disebutnya yaitu kata tunjuk, artinya untuk mengatakan, menunjukkan suatu benda. Kalau bendanya berada di dekat kita, kita akan mengatakan ini. Sedangkan kalau bendanya berada jauh jaraknya, kita akan mengatakan itu. Contohnya, ini buku. Bendanya dekat dengan kita, ini buku. Kalaupun bendanya jauh, itu papan tulis. Itu guru. Ini ayahku, misalkan seperti itu. Baik, dalam bahasa Arab, ismul isyarah terbagi menjadi dua, hadza dan hadihi. Kalau hadza itu menunjukkan untuk kalimat muzakkar, kalau hadhihi itu untuk kalimat muannas. Kalau muannas tandanya yaitu yang ada tak marbutohnya di akhir kalimat, di akhir katanya. Contohnya, ini buku, hadza kitabun. Ini papan tulis, hadhihi saburotun. Teman-teman, jika kalimatnya mu'annas, silahkan lihat di akhir katanya ada ta marbutoh yang seperti bulat, atau berlaku pada yang menunjukkan perempuan, misalkan nama perempuan walaupun kalimatnya tidak ada ta marbutohnya. Contohnya, ini Zainab. Zainab itu kan menunjukkan nama perempuan, berarti memakainya hazihi Zainab, seperti itu. Kalau buniswah karena ada ta marbutohnya, jadi otomatis hadhihi buniswah, seperti itu. Atau contoh yang lain, ini meja, hada maktabun. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Silahkan sambil dicek di buku paketnya tentang isim isyarah. Selanjutnya, isim isyarah yang kedua yaitu menunjukkan yang bendanya jauh menggunakan dzalika dan tilka. Untuk dzalika itu untuk kalimat muzakkar. Muzakkar itu yang menunjukkan kalimat laki-laki. Untuk muannas itu menggunakan tilka. Contohnya seperti itu kelas, dzalika faslun. Lalu muannasnya tilka madrasatun. Itu sekolah. Karena kalimatnya ada tak marbutoh, kalimat tun di akhirnya, maka menggunakan kata tunjuk tilka. Seperti itu. Contoh yang lain, itu masjid, zalika masjidun. Seperti itu. Lalu contoh yang lain, itu halaman, tilka sahatun. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat video animasi berikut ini. Assalamualaikum. أهلا بكم يا أصدقائي. اليوم سنتعرف على أسماء الإشارة. هذا، هذه. هذا يا أصدقائي تشير إلى المفرد المذكر. هذا ولد. هذا باب. هذا فيل. هذه تشير إلى المفرد المؤنث. هذه بنت. هذه نافذة. Nah, setelah melihat video penjelasan tentang isim isyarah, teman-teman silahkan mencoba latihannya di buku paket. Kelas 5, latihannya tentang isim isyarah silahkan dibuka di buku paket halaman
10 dan halaman 11, bagian A dan bagian B. Untuk bagian A, silakan isi pilihan gandanya, disesuaikan. Kalau materinya masih lupa-lupa bisa dilihat di halaman sebelumnya. Lalu untuk bagian B, silahkan lengkapi kata di depannya dengan haza atau hazihi. Teman-teman lihat, teliti, kalau ada tak marbutoh di akhirnya itu menggunakan hazihi karena kalimatnya muannas. Lalu kalau tidak ada tak marbutoh di depannya maka menggunakan haza. Sesuai dengan aturan isim isyarah dipergunakan mana kalimat muzakkar dan muannasnya. Untuk muzakkar menggunakan haza yang tidak ada tak marbutohnya, untuk muannas menggunakan hazihi yang ada tak marbutohnya. Itu tugas untuk kelas 5. Untuk kelas 4, tugasnya teman-teman bisa buka halaman 10, bagian A dan bagian B-nya saja. Lihat halaman 10 bagian A, teman-teman mengisi titik-titiknya dengan menggunakan kata zalika, hazihi, haza, atau tilka. Nomor 1, titik-titik kolamun, buka kurung jarak dekat. Isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak dekat pakai haza atau hazihi, atau zalika atau tilka. Jarak dekat itu pakainya haza atau hazihi. Tapi pilih kolamun, itu fiil isim muzakkar atau muannas, kalimatnya untuk perempuan atau laki-laki. Kalau tidak ada tamar buto pakainya haza, kalau ada pakainya hazihi. Nomor 2, jarak jauh, kata tunjuk untuk jarak jauh itu menggunakan apa? Zalika atau tilka kan? Nah, kalimatnya di situ saburotun. Saburotun itu ada tunnya, berarti menggunakan zalika atau tilka. Selanjutnya yang nomor 3, mudarrisun, titik-titik mudarrisun, jarak dekat. Kalau kata tunjuk untuk menggunakan benda yang dekat menggunakan haza atau hazihi. Lihat kalimatnya muzakkar atau muannas, ya, ada tak marbutohnya enggak? Dan selanjutnya seperti itu. Dan untuk yang bagian B, teman-teman diisi dengan perhatikan muzakkar dan muannasnya. Lihat nomor 1, zalika, titik-titik, bendanya apa kira-kira? Bebas. Itu adalah bisa ayah, bisa buku, bebas sih, yang penting sesuaikan muzakkarnya. Zalika kan untuk muzakkar, jadi teman-teman cari benda yang muzakkar dalam bahasa Arabnya. Yang nomor 2, titik-titik fatimatu. Nah, itu menggunakan apa? Tilka atau zalika atau hadza atau hadhihi. Seperti itu. Tentu disesuaikan dengan muzakkar dan muannasnya. Itu ada tu, fatimatu, Fatimah, itu perempuan. Yang nomor 3, tilka, titik-titik, isi bendanya yang ada tak marbutohnya. Ya, yang nomor 4 juga sama, hazihi untuk muannas, isi benda dengan yang ada tak marbutoh di belakangnya. Dan yang terakhir, titik-titik haitun. Haitun itu lantai. Lihat dulu, tun itu bukan tak marbutoh tapi to, ya, menggunakan haza atau hazihi. Seperti itu ya. Teman-teman boleh lihat kosakatanya untuk mengisi yang nomor 1, 3, dan 4 di halaman depan. Itu bisa pakai tilmizun, tilmizatun, mudarrisun, seperti itu. Bebas. Silahkan selamat mencoba. Nanti untuk pengumpulannya dikumpulkan melalui link pengumpulan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.